Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, untuk mata pembelajaran PJOK kelas 4, silakan dibuka buku paket PJOK-nya halaman 2. Aktivitas pembelajaran permainan sepak bola. Bapak Ujian ingin mengulang pembelajaran sebelumnya. Aktivitas pembelajaran permainan bola besar ini terdiri dari 3, yaitu sepak bola, bola voli, dan juga bola basket. Ketiga permainan bola besar ini merupakan permainan olahraga bergu atau kelompok. Permainan bola besar ini mengandalkan keterampilan kaki dan juga tangan untuk mengendalikan bolanya. Kita ke sepak bola dulu. Aktivitas pembelajaran permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola, ada gerak dasar non-lokomotor, lokomotor, dan juga manipulatif. Gerak dasar non-lokomotor di sepak bola apa saja? Yaitu ada 2, menendang dan juga menghentikan bola. Masih ingat tidak apa sih yang dimaksud gerak non-lokomotor? Nah, gerak non-lokomotor adalah gerakan tanpa berpindah tempat atau gerak di tempat. Nah, pada saat menendang bola, kita menendang bola itu tidak berpindah tempat kitanya kalau bolanya itu berpindah. Apa saja gerak dasar non-lokomotor pada permainan sepak bola? Yaitu menendang dan menghentikan bola. Di sini ada 3 gerakan non-lokomotor, yaitu yang pertama, gerakan menendang bola dengan punggung kaki. Coba perhatikan gambar 1.1. Menendang bola dengan punggung kaki yang pertama. Bagaimana langkah-langkahnya? Di sini ada 4 langkah. Yang pertama, langkah awal harus lurus dengan kaki tumpu diletakkan di samping bola dengan jari-jari menghadap ke depan dan lutut sedikit ditekuk. Jadi langkah yang pertama, kaki harus lurus untuk kaki yang menendangnya. Dan kaki yang satunya lagi itu sebagai tumpuan. Misalkan menendang pakai kaki sebelah kanan, berarti yang tumpuannya itu kaki sebelah kiri. Yang kedua, pergelangan kaki ditekuk ke bawah sehingga punggung kaki menghadap ke bola. Selanjutnya, lutut juga ditekuk dalam-dalam. Yang terakhir, bola ditendang dengan punggung kaki tepat pada titik tengahnya, dinding atau tembok. Pada saat menendang dengan punggung kaki, kaki itu ada 4 Menendang itu bisa dengan punggung kaki, kaki dalam, kaki luar, atau ujung kaki. Nah, kalau di sini gerakan menendang dengan punggung kaki. Perhatikan punggung kaki punggung kaki ini bagian ini yang di atas jari-jari kita, itu punggung kaki. Gerakan yang kedua yaitu gerakan menendang bola dengan kaki bagian dalam. Nah, beda yang gerakan yang pertama. Kalau gerakan pertama itu gerakan menendang bola dengan punggung kaki. Kalau gerakan yang kedua yaitu gerakan menendang bola dengan kaki bagian dalam.
Coba perhatikan gambar 1.2. Kaki bagian dalam. Ya. Ininya sebelah sini. Bagaimana cara langkahnya? Sama seperti menendang bola dengan punggung kaki yang pertama. Awalan harus lurus dengan bola, kaki bertumpu diletakkan di samping bola dan jari kaki menghadap ke depan dan lutut sedikit ditekuk. Yang kedua, kaki sepak diputar keluar pangkal paha sehingga kaki sepak membentuk sudut 90 derajat dengan kaki tumpu. Nah, jadi kalau bagian dalam itu, kaki bagian dalam itu dibuka kakinya ya, membentuk sudut 90 derajat. Yang ketiga, bola disepak tepat pada titik tengah dinding atau tembok. Jadi sasarannya untuk gerakan pertama menendang bola ya, dengan punggung kaki dan juga dengan kaki dalam itu sasarannya dinding atau tembok. Gerakan non-lokomotor yang ketiga yaitu gerakan menghentikan atau menerima bola. Ya. Bagaimana cara melakukannya? Ya. Kalau cara melakukan gerakan menghentikan atau menerima bola, yaitu yang pertama, kaki tumpu menghadap ke arah datangnya bola dan lutut sedikit ditekuk. Yang kedua, pergelangan kaki yang digunakan untuk menghentikan atau menerima bola ditekuk ke atas sehingga bola dapat berhenti di bawah. Yang ketiga, bola dihentikan atau diterima di bawah telapak kaki tumpu. Jadi, kalau untuk bagian kaki untuk menghentikan atau menerima bola yaitu dengan menggunakan telapak kaki. Ya. Telapak kaki kita. Gunanya untuk menerima bola dan menghentikan bola. Ya, ditahan bolanya. Kalau misalkan kamu diberi atau dioper oleh teman, nah menghentikannya itu menggunakan kaki telapak kakinya, telapak kaki. Itu gerakan dasar non-lokomotor, menendang dan menghentikan bola. Selanjutnya yaitu aktivitas pembelajaran gerak lokomotor menendang dan menghentikan bola. Gerakan lokomotor yaitu gerakan berpindah tempat dari satu titik ke titik lainnya. Gerakan lokomotor menendang dan menghentikan bola pada dasarnya sama dengan gerakan yang dicontohkan sebelumnya. Ya, tadi kita sudah mempelajari gerakan non-lokomotor. Nah, sekarang kita akan mempelajari gerakan lokomotor. Bedanya lokomotor dan non-lokomotor yaitu kalau non-lokomotor gerakan tidak berpindah tempat. Ya. Sedangkan kalau gerakan lokomotor yaitu gerakan berpindah tempat dari satu titik ke titik lainnya. Ya. Apa saja gerakannya? Ya, menendang dan menghentikan bola. Hanya saja sebelumnya menendang dan menghentikan bola itu dilakukan dengan ancang-ancang. Ya. Diawali dengan misalkan berlari kecil, ya, gerakan melangkah atau melompat, dan lain-lainnya. Nah, kita akan mempelajari gerakan yang pertama dari gerakan lokomotor yaitu menendang bola. Ya. Menendang bola dengan gerakan lokomotor dapat dilakukan sendiri dan juga bisa berpasangan. Ya, jadi gerakan non-lokomotor menendang bola dilakukannya bisa sendiri ya atau berpasangan dengan orang lain ya, dengan teman.
Misalnya membawa bola secara zigzag, ya, menggunakan punggung kaki dan kaki bagian dalam. Begitu pula membawa bola secara berpasangan. Pemain saling oper sambil berlari dan menggunakan kaki bagian dalam maupun luar untuk menghentikan bola dan mengontrol. Ya, jadi gerakan lokomotor menendang bola ini kalau dilakukan secara sendiri, ya, pertama harus ada ancang-ancangnya. Ya, misalkan lari dulu nih, ya, dari tengah lapangan misalkan lari, nah lalu menendang. Itu kalau secara sendiri. Kalau secara berpasangan, ya, bisa juga dengan cara oper, saling oper mengoper, ya. Pemain satu oper pemain dua, ya, lalu oper lagi. Nah, itu gerakan lokomotor menendang bola secara berpasangan. Ya. Bisa juga dengan cara membawa bola secara zigzag, ya. Ya. Yang kedua, gerakan kedua yaitu gerakan lokomotor menghentikan bola. Ya, aktivitas pembelajaran menghentikan bola atas dengan kaki bagian dalam. Nah, kalau gerakan yang menghentikan bola yang pertama, ya, yang di non lokomotor itu dengan telapak kaki. Nah, kalau untuk menghentikan bola pada saat gerakan lokomotor yaitu dengan menghentikan kakinya dengan bagian dalam. Ya. Bagaimana cara gerakan lokomotor menghentikan bola? Caranya yaitu kaki tumpu menghadap ke arah datangnya bola dan lutut sedikit ditekuk, ya. Tumpuan kaki, ya, atau kaki yang menahan yaitu kaki sebelah kiri, ya. Kalau menghentikannya itu menggunakan kaki kanan, ya. Kalau biasanya menghentikan menggunakan kaki bagian dalam itu biasanya pada saat menerima bola atas, ya, bola lambung, ya. Yang kedua, lutut kaki untuk mengontrol bola ditekuk di depan badan sedikit menyilang. Yang ketiga, ujung sepatu menghadap keluar ketika bola akan menyentuh kaki bagian dalam. Yang keempat, kaki ditarik ke belakang untuk menahan kecepatan bola. Nah, ya, pada saat bola jatuh dari atas, lalu kita hentikan menggunakan kaki bagian dalam. Nah, kaki yang untuk menghentikannya itu kita tarik ke bawah atau kita turunkan. Nah, supaya apa? Supaya bolanya ketahan, ya, dan juga berhenti. Aktivitas pembelajaran menghentikan bola atas dengan kura-kura dan bagian kaki luar. Teknik ini dilakukan apabila bola jatuh tegak lurus. Nah, jadi ya menghentikan bola, ya, bola atas itu dengan teknik kura-kura, ya. Kura-kura itu contohnya seperti gambar B, ya. Ya, tapi menggunakannya pakai kaki bagian luar, ya. Teknik ini dilakukan bola jatuh tegak lurus. Cara melakukannya, kaki untuk mengontrol bola diangkat di bawah jatuhnya bola. Gunakan punggung kaki atau kaki bagian luar. Ya, jadi teknik menggunakan teknik kura-kura ini, ya, yaitu apabila bola jatuh dari atas, ya, bola jatuhnya secara lurus,
Nah, biasanya menghentikannya menggunakan kaki bagian luar, ya. Yang pada saat bola akan menyentuh, kaki diturunkan dan pemain berusaha menghentikan bola. Agar bola tidak memantul jatuh, pergelangan kaki harus rileks, ya. Jadi kaki ini supaya bolanya tidak memantul jauh, jadi pergelangan kaki itu harus rileks, santai. Itu cara langkah-langkah menghentikan bola menggunakan kaki bagian dalam dan juga menggunakan punggung kaki. Ya, nanti Papa Ujian kasih video praktiknya. Yang ketiga, yaitu aktivitas pembelajaran gerak manipulatif menendang dan menghentikan bola. Dalam pembelajaran gerak manipulatif, menendang dan menghentikan bola itu dapat dilakukan secara sendiri atau perorangan atau dilakukan secara berpasangan, ya, dengan 2 orang. Dalam sepak bola, kita pastinya membutuhkan yang namanya bola, ya, sebagai alat yang paling utama, ya. Bukan hanya bola saja, kita juga pasti membutuhkan yang namanya gawang, ya. Gawang ini merupakan sasaran kita, ya, untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya, ya. Tujuan akhir dari permainan sepak bola yaitu mencetak gol sebanyak-banyaknya. Apabila regu yang mencetak gol sebanyak-banyaknya merupakan regu yang memenangkan pertandingan. Ya. Oleh karena itu, ya, pada saat permainan sepak bola kita harus memiliki variasi bermain, ya, kombinasi tendangan, supaya apa? Supaya tepat sasaran. Ya, dalam permainan sepak bola ini kita harus membutuhkan kerjasama tim, ya, supaya kita bisa memasukkan gol atau memasukkan bola ke gawang lawan. Menendang bola dengan menggunakan punggung kaki itu biasanya lebih keras dan juga terarah. Menghentikan bola dengan telapak kaki dan bagian dalam lebih mudah dan lebih efektif. Ya, oleh karena itu gerakan ini harus sering kita latih. Ya, jadi gerakan menendang bola dengan punggung kaki dan menghentikan bola dengan telapak kaki dan juga bagian dalam kaki itu harus kita latih. Supaya apa? Supaya maksimal gerakannya. Selanjutnya yang keempat, aktivitas pembelajaran permainan sepak bola yang dimodifikasi. Ya. Apa kamu suka sepak bola? Pasti. Sepak bola ini olahraga yang paling banyak digemari, apalagi untuk anak laki-laki, ya. Pasti banyak yang menyukai sepak bola. Untuk menjadi seorang pemain bola yang baik, seseorang harus mempunyai minat dan juga bakat. Selain itu, harus menguasai beberapa teknik dasar bermain bola seperti menendang, menggiring, mengoper, dan menembak ke arah gawang. Nah, untuk menjadi pemain sepak bola yang baik, sebagai pemain sepak bola profesional, ya, kita harus memiliki yang namanya minat dan juga bakat, ya. Harus suka terlebih dahulu yang namanya sepak bola, ya. Harus mempunyai bakat, ya.
bakat itu harus dilatih. Ya, kamu itu harus bisa menguasai beberapa teknik dasar permainan sepak bola seperti menendang, ya, menggiring, mengoper, dan juga menembak ke arah gawang. Dalam permainan beregu, kelemahan seorang pemain dapat menghambat permainan kelompok, misalnya saat menyundul dan mengoper bola, menyelesaikan serangan, tendangan penalti, situasi pemain yang statis, tendangan bebas, dan menerima bola. Jadi dalam permainan beregu ini, kelemahan seorang pemain itu dapat menghambat permainan kelompok. Ya, jadi apabila salah satu pemain yang mainnya belum bisa beberapa teknik dasar, nah biasanya itu pemain yang menghambat permainan sepak bola, permainan tim. Nah biasanya di dalam sepak bola ada yang namanya pemain pengganti, ya. Yang diganti itu bisa saja yang menghambat permainan, bisa saja yang cedera, bisa saja terkena akumulasi kartu. Nah, oleh karena itu, kelemahan tersebut dapat disempurnakan melalui kerjasama tim dan juga disiplin pada saat latihan. Pada taraf permulaan, kecermatan harus diperhatikan. Sambil berlatih, pemain diberi juga yang namanya kepercayaan diri, misalnya berdiskusi, mendengarkan keluhan, dan memberi pujian bila ada kemajuan. Nah, kelemahan-kelemahan tadi ya, yang dimiliki oleh seseorang pemain itu bisa saja diantisipasi ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita latihan disiplin bersama tim, ya, lalu saling memberi semangat, ya, dan pemain harus rela berkorban, ya, untuk menghabiskan tenaganya supaya tim bisa memenangkan setiap pertandingan. Aktivitas pembelajaran persiapan sebelum permainan. Ya. Pertandingan dipimpin oleh seorang wasit dan 2 orang penjaga garis. Ya. Sebelum melakukan permainan sepak bola, ya. Sepak bola itu dipimpin oleh yang namanya wasit yang memimpin pertandingan. Ya. Seorang wasit itu dibantu oleh 2 orang penjaga garis. Sebelum melakukan pertandingan, wajib terlebih dahulu melakukan pemanasan. Setiap olahraga apapun, termasuk olahraga sepak bola, pemain sepak bola ya itu harus terlebih dahulu melakukan pemanasan. Ya, supaya apa? Supaya tidak cedera. Supaya otot-otot tidak kaku pada saat pertandingan sepak bola. Latihan pemanasan atau latihan pendahuluan dilakukan dengan tujuan menyiapkan fisik dan juga mental pemain. Ukuran lapangan untuk usia sekolah dasar sebaiknya 2/3 dari ukuran resmi termasuk ukuran gawangnya. Jadi ukuran lapangan itu bisa saja ya diatur oleh misalkan dari segi pemainnya siapa dulu nih ya. Kalau dari segi permainan internasional ya, ukuran lapangan itu seperti yang Pak Fauzan kirim sebelumnya atau penjelasan sebelumnya ya. Nah, kalau untuk lapangan usia kamu yang usia sekolah dasar, anak usia sekolah dasar, anak SD, ya itu biasanya 2/3 dari ukuran resmi. Nah, itu yang di sekolah itu sudah tepat untuk sekolah dasar. Dan juga ukuran gawangnya
tidak terlalu besar. B. Aktivitas pembelajaran permainan sepak bola yang dimodifikasi. Dalam permainan sepak bola, ya, yang kita bayangkan itu pasti harus bermain di lapangan yang berumput, ya, yang di stadion, ya, dengan jumlah 11 orang, ya, ada wasit dan juga ada hakim garis. Permainan sepak bola juga bisa dimodifikasi, ya, mulai dari aturan-aturannya, ya. Misalkan sepak bola yang sudah dimodifikasi ini cukup menggunakan 1/4 lapangan sepak bola dari lapangan sebenarnya, ya. Misalkan di belakang rumah kamu ada tanah kosong. Tanah kosongnya bisa untuk bermain sepak bola minimal 5 orang, ya, atau 3 orang. Nah, itu sudah bisa. Itu sepak bola yang dimodifikasi. Lebar gawang diperkecil dari gawang yang sebenarnya. Dan juga tidak perlu penjaga gawang atau kiper. Jumlah pemain 5 atau 6 orang dengan satu wasit. Nah, jadi permainan sepak bola yang dimodifikasi ini cukup untuk permainan sepak bola di kampung-kampung kecil, ya. Biasanya kita kalau bermain sepak bola atau kamu, ya, kalau tidak ada gawang bisa dengan batu, ya, yang disusun, ya, atau sendal yang disusun. Sekarang permainan sepak bola yang dimodifikasi itu bisa dimulai, ya, bisa dipermainkan, ya, tetapi pemain harus menaati peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh wasit. Ya. Wasitlah yang memimpin pada saat pertandingan. Jadi kita sebagai pemain harus patuh, ya, apa yang ditetapkan oleh seorang wasit, ya. Dan juga kita harus memiliki jiwa besar, ya, jujur, dan juga menjunjung tinggi sportivitas. Apabila tim kita menang, ya, itu harus tetap rendah hati, ya, dan juga tetap berlatih untuk mempertahankan prestasinya. Sedangkan tim yang kalah harus menerima kekalahannya dan harus lebih semangat lagi dalam permainan sepak bola ini. Nah, mungkin itu saja ya pembelajaran hari ini untuk PJOK pertemuan yang kedua. Silahkan yang ingin bertanya bisa ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Setelah itu jangan lupa ya absennya dengan cara tulis nama lengkap dan kelasnya di komentar. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas hari ini yaitu membuat video mempraktikkan satu gerakan non-lokomotor, satu gerakan lokomotor, dan satu gerakan manipulatif dalam permainan sepak bola. Dikumpulkannya lewat WhatsApp saya, ya. Terakhir hari ini sampai dengan jam 15.